sedang dikonsumsi seperti itu. Baik, untuk lebih jelasnya lagi nanti tentang bisnis dan tentang sistematika dari katakanlah menjalankan usaha ini, katakanlah seperti itu, akan dibahas dan dikumpas tuntas oleh Coach Wendy Abdillah nantinya seperti itu. Jadi sebelum kita beralih ke Coach Wendy, mungkin ada sebuah tayangan nih yang ingin saya berikan kepada Bapak Ibu semua. Boleh minta bantuan Mas Angga untuk menayangkan videonya Mas Muzamil? Lebah itu keren. Di Al-Quran ada surah khusus tentang lebah, An-Nahl. Di hadis Nabi juga, orang beriman itu bagaikan lebah. British Propolis, aromanya beda, kentalnya beda. Ngaduknya jangan pakai sendok logam ya. Boleh pakai air hangat, boleh juga dicampur madu atau jus. Minumnya pakai tangan kanan ya, sambil duduk, jangan lupa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebuah closing statement dari saya pada pagi hari ini kepada Bapak Ibu peserta seminar peluang usaha yang saya hormati, bahwa kesempatan tidak pernah datang dua kali dalam hal yang sama seperti itu. Jadi saran saya, bijaklah untuk memilih atau mengambil sebuah kesempatan, karena di sana akan banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak akan kita duga dan akan kita peroleh menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa seperti itu. Khusus untuk British Propolis, ini memang merupakan sebuah produk yang sangat luar biasa, dan saya pribadi juga mengkonsumsi setiap hari. Saya bisa merasakan manfaatnya baik dari segi kesehatan maupun dari segi finansial seperti itu. Baik, untuk materi selanjutnya akan diberikan oleh Coach Wendy, dan sebelumnya akan saya kembalikan lagi kepada Mbak Eka Puspita. Silakan Mbak Eka. Wah, terima kasih sekali Mas Eko. Masya Allah, pemaparannya luar biasa banget. Dan Alhamdulillah juga ya tadi Bapak Ibu sudah mendengarkan juga testimoni dari mitra-mitra yang sudah mengkonsumsi British Propolis, dan luar biasa juga memberikan kesembuhan gitu. Kalau kita sudah tahu ada produk bagus, terus kemudian kita diam saja, itu namanya zolim. Jadi sebaiknya memang disebarkan seluas-luasnya. Nah, kemudian teman-teman, saat ini kita akan masuk ke pemateri kedua, yaitu dengan Coach Wendy Abdillah. Pasti banyak yang penasaran bagaimana sih bisa menjalankan bisnisnya, bagaimana sih kok ternyata banyak juga teman-teman kita yang berhasil umroh dalam jangka waktu 9 bulan, bisa berhasil beli rumah, bisa lunas KPR segala macam. Nah, sekarang ini kita langsung saja dengan Coach Wendy Abdillah. Silakan Coach Wendy. Coach Wendy sudah siapkah? Sip, terima kasih Coach Wendy. Oke. Boleh spotlight-nya ke saya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, alhamdulillah teman-teman yang mendengarkan suara saya dengan jelas, boleh coba angkat tangan kanannya. Ya, angkat tangan kanannya. Oke ya. Baik, yang melihat visual saya dengan jelas, boleh coba angkat tangan kirinya. Oke, yang melihat kedua-duanya ya, visualnya jelas, suaranya juga jelas, boleh coba angkat kedua tangannya. Angkat tangan, jangan bergerak. Ya mau ditodong nih. Ya, alhamdulillah ya. Jadi kalau suaranya sudah jelas, visualnya juga sudah jelas, berarti insya Allah masa depan teman-teman juga akan jelas ya. Karena insya Allah kita akan memberikan pemaparan yang sangat menarik ya buat teman-teman sekalian. Terima kasih banyak buat Mbak Eka dan juga Mas Eko yang sudah memaparkan tentang product knowledge ya, dan juga sudah membuka acara kita hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Wendy Abdillah, founder dari komunitas Master of Selling Team British Propolis, ya, tim dari Pak Ipo Santosa yang juga membina beberapa komunitas ya. Nah, insya Allah teman-teman yang hadir di sini ya, ada ya dari panitia ya, ada ya dari mitra, ada juga yang dari peserta umum yang ingin bergabung jadi mitra BP. Kami ucapkan terima kasih banyak ya, teman-teman mau meluangkan waktu untuk hadir ya, belajar di sini. Baik, sebelumnya saya ada beberapa slide juga yang akan ditayangkan untuk teman-teman sekalian. Sebelum kita mulai, saya pengen nunjukin sedikit ya tentang profilnya BP. Boleh ya teman-teman ya? Oke, coba kita lihat di sini.
sebelum kita mulai, saya akan mengadakan kuis ya buat teman-teman sekalian. Coba boleh dilihat ke layarnya teman-teman masing-masing. Di layarnya masing-masing boleh dilihat. Iya. Nah, silahkan ya teman-teman yang tahu jawabannya boleh raise hand ya. Belum. Lower hand dulu, turun dulu ya. Dihitung dulu baik-baik, nanti hitungan ketiga silakan nanti teman-teman raise hand ya. Oke ya, lihat dulu dihitung belum, sabar ya. Lower hand dulu. Ya, hitungan ketiga baru saya akan minta Anda untuk raise hand ya. Baik ya, sudah dihitung baik-baik ya. Nah, bagi teman-teman yang bisa menjawab dengan benar, saya akan berikan hadiah senilai dengan jawaban yang benar tadi itu ya. Belum. Lower hand dulu ya. Tolong dibantu lower hand dulu ya. Belum, sabar. Ya, lower hand dulu. Nah, yang boleh ikutan ini adalah peserta umum ya, yang sudah jadi mitra BP nggak boleh ikutan lagi ya, yang sudah jadi mitra BP nggak boleh ikutan lagi. Oke, siap ya? Hitungan ketiga ya, 1, 2, 3. Oke ya. Di sini saya lihat ya, yang tidak curi start dan juga tepat adalah Cynthia Balkis ya. Oke, Cynthia Balkis ini mitra BP juga kah? Oke, Mbak Cynthia, saya coba pengen lihat. Mbak Cynthia mitra BP juga nggak? Belum. Halo Mbak Cynthia? Belum ya? Belum. Bentar lagi ya Mbak Cynthia. Oke, baik. Berapa jawabannya Mbak Cynthia? Insya Allah 250.000. Iya, tepat sekali ya. Insya Allah kita akan berikan hadiah untuk Mbak Cynthia berupa barang dengan nilai Rp250.000. Sebelumnya Mbak Terima Cynthia kasih. daftarnya dari siapa? Saya Sama-sama. kebetulan diinformasikan oleh Mbak Nindi. Mbak Nindi, yang Nindi dari mana? Dari Jember, yang baru nikah sama Pak Angga. Oh iya, baik. Nanti saya akan kontak Mbak Nindi ya untuk Boleh. dikirimkan hadiahnya ya. Insya Ya, Allah terima akan dapat kasih. hadiah. Ya, sama-sama boleh di-mute kembali ya. Insya Allah dapat hadiah berupa British Propolis senilai Rp250.000. Baik ya, selanjutnya kuis kedua ya. Nah, kita lihat nih. Ya. Dihitung dulu ya. Sekian rupiah ini dikali dengan mentoring bisnis British Propolis jadi berapa? Dihitung dulu ya. 3, 2, 1. Oke. Yang mitra BP nggak boleh ya. Oke, di sini ada Romi Zulkifli ya. Romi Zulkifli. Saya akan minta Mas Romi untuk unmute ya. Silakan Mas Romi. Berapa jawabannya Mas Romi? 660, Pak. Insya Allah. Jawabannya 660, yakin? Mau diganti atau enggak? 3, 2, 1. Yakin 660? Mana nih Mas Romi? Iya. Yakin? Iya. Yakin. Baik, jawabannya masih belum tepat. Sayang sekali Mas Romi. Silakan ya. Selanjutnya ada Dinda Rudianti. Silakan di-unmute. Oke, silakan. Mbak Dinda mitra BP bukan? Halo Mbak Dinda. Boleh di-unmute Mbak Dinda. Dinda Rudianti. Oke, baik ya. Tidak ada responnya. Kalau gitu dari Abu Said Abdullah ya. Abu Said Abdullah, boleh di-unmute? Abu Said Abdullah. Silakan Abu Said Abdullah. Oke, tidak ada Abu Said Abdullah ya. Yaudah, kita kembali ke Mbak Dinda ya. Ya. Oke, ada dua orang nih. Ada Mbak Dinda, ada Abu Said Abdullah ya. Kita Ya. lihat ya di antara kedua orang nih jawabannya mana yang benar. Mbak Dinda jawabannya apa? Sebenarnya juga 660.000. Jadi berapa? Boleh dikencengin lagi suaranya Mbak Dinda? Kalau dikali mentoring berarti 0. Jadi apa? 0. Jadi 0. Oke, kalau dari Mas Abu Said Abdullah jadi berapa? 760.000.
760.000. Oke ya, kita lihat jawabannya ya. Baik, saya akan kembali mute ya teman-teman ya. Tadi ada 3 orang yang sudah menjawab, 660.000, satu lagi jadi 0, satu lagi jadi 770.000. Jawaban yang benar adalah jadi ini ya. Jadi bisa berumroh ya. Bisa juga beli mobil ya. Bisa juga beli rumah ya. Jadi ada namanya faktor kali teman-teman. Faktor kali itu adalah segala hal yang dapat melipat gandakan sesuatu. Nah, bisnis BP ya dari yang modalnya cuma 660.000 itu bisa dilipat gandakan karena apa? Ada mentoring bisnisnya, mentoring bisnis British Propolis. Dan inilah yang mereka dapatkan teman-teman ya. Dan masih banyak lagi ya, tidak hanya rumah, tidak hanya umroh ya, tidak hanya mobil, tapi mereka bisa lunasin amanahnya mereka bisa melunasi hutang-hutangnya kan, kemudian mereka bisa membiayai pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya, dan masih banyak lagi. Nah, jadi intinya teman-teman ya, kami di Bisnis British Propolis ini mengajak teman-teman sekalian ya untuk meraih impiannya masing-masing. Apapun impian teman-teman ya, kalau teman-teman mau ya di mentoring dengan baik di Bisnis British Propolis ini, insya Allah kan baik hasilnya. Nah, bisnis BP ini sangat beda sekali ya, dan kami bukan pula MLM ya, kami hanya distributor yang seperti biasa ya, sama halnya seperti showroom mobil ya, sama sepertinya reseller hijab, sama sepertinya toko-toko buku yang didistribusikan, sama seperti keagenan beras dan sebagainya, sama dengan distributor kurma dan sebagainya ya. Karena kami yang mendapatkan penghasilan kami dari penjualan kami sendiri ya, tidak ada yang namanya passive income apa segala macam, tidak ada. Nah, jadi tugas kita adalah menjual dengan sebaik-baiknya. Ilmu menjual ini tidak mudah untuk diaplikasikan. Karena ada orang yang sudah tahu ilmunya, tapi malas bergerak. Alasannya malu. Ya ini aneh gitu kan. Disuruh jualan malu, disuruh ngutang berani gitu. Ini kan kebalik gitu kan. Dan juga ya, banyak orang di sana yang berani ngutang, pakai riba lagi kan gitu. Bukankah Allah sudah menghalalkan jual beli dan sudah mengharamkan riba? Kenapa kita nggak jual beli aja teman-teman? Dan yang teman-teman lihat tadi ya, mereka yang berumroh, mereka beli mobil, mereka beli rumah, itu pure dari BP dan cash. Nggak pakai leasing-leasingan. Nggak pakai leasing-leasingan. Dan alhamdulillah itu dari BP teman-teman. Dan ya memang ya kita butuh proses untuk bisa sampai ke sana. Nah ada pertanyaan menarik nih ya. Ini kalau saya ngeliat ke bawah berarti saya ngeliat slide-nya saya ya, ada di bawah soalnya. Nah, mereka-mereka ini ya, yang alhamdulillah sudah beli rumah, sudah berumroh ya, sudah beli mobil, kenapa bisa memperoleh pencapaian yang seperti itu, teman-teman? Nah, karena adanya Hermes. Wah, Hermes ini apa, Coach Wendy? Hermes ini adalah singkatan ya, dari apa? Dari ini. Ya, high margin, easy to keep, easy to send, repeat order, mentor support, endorsement, satisfying quality. Nah, dan sebuah bisnis ya, itu harus memiliki ya, produknya itu harus memiliki ciri-ciri ini teman-teman. Marginnya harus tinggi ya. Kemudian gampang dikirim, gampang disimpan ya. Barang itu gampang dikirim, gampang disimpan. Kemudian apa? Repeat ordernya kencang ya, mentornya sangat support ya. Kemudian banyak endorsement dan juga yang paling penting apa? Sangat memuaskan kualitasnya. Nah, tugas kita adalah ya, alhamdulillah kita sudah punya produk yang bagus, tinggal kita jaga ini semua teman-teman, jaga kualitasnya. Dan ini yang membuat mereka itu bisa makin bertumbuh, ya pencapaiannya bertumbuh, penghasilnya bertambah, dan akhirnya apa? Impiannya terwujudkan. Nah, kita bahas yang pertama ya, high margin. Boleh nggak margin itu tinggi? Boleh, selama value manfaatnya itu sebanding. Yang nggak boleh apa? Kalau value manfaatnya rendah, tapi kasih harga yang tinggi, itu nggak boleh teman-teman. Ya, itu nggak boleh. Nah, dan juga memang harga adalah kesepakatan gitu. Nah, kalau kita ya dibanding propolis lain, mungkin di antara beberapa propolis lain kita agak berbeda harganya. Kenapa? Dibandingkan dengan propolis lokal, teman-teman. Nah, kalau kita ya dihitung dengan standarnya internasional. Nah, jadi kalau teman-teman mau bandingkan harga suplemen, teman-teman boleh main ke Guardian. Teman-teman boleh main ke Watson. Ya, cari di sana suplemen-suplemen impor ya, suplemen yang dari luar, lihat harganya rata-rata berapa. Rata-rata adalah 250.000 ke atas. Nah, kalau kita ya sebenarnya dengan kualitasnya kita itu sudah sangat murah sekali, sudah sangat ringan sekali harganya. Dengan benefit yang luar biasa, insya Allah ya, banyak sekali orang sudah terbantu ya. Bahkan ada beberapa mitra ya, banyak memberikan testimoni ke saya. Nah, salah satunya itu, ya ada salah satu konsumennya, dulunya itu rajin banget ya untuk cuci darah gitu. Akhirnya apa? Karena sering banget cuci darah, tiap 2 minggu sekali cuci darah, habisnya bisa sampai 3 juta, teman-teman. Tapi ketika dia coba BP, alhamdulillah dia konsumsi, dia rutin, ya, alhamdulillah dengan izin Allah, ya Allah sembuhkan dia.
Ya, dalam artian tidak perlu cuci darah lagi teman-teman, dan dia bisa menghemat 3 juta sebulan hanya dengan 200 atau 500 ribu saja ya, hanya mungkin 1 atau 2 botol BP selama sebulan teman-teman, insya Allah ya. Nah, tugas kita adalah ya menyampaikan kebaikan ini kepada masyarakat. Ketika produk kita sudah bagus ya, maka kita berikan harga yang premium, it's okay, nggak masalah teman-teman, yang penting nilai value manfaatnya juga oke. Boleh teman-teman yang lain di mute aja ya semuanya. Nah, dan juga yang paling penting teman-teman adalah ya, ketika kita berjualan ya, kita pastinya akan mencari penafkahan ya, nafkah untuk diri sendiri, nafkah untuk keluarga dan orang lain. Dan itu ya, kita butuh yang namanya uang. Ya, uang itulah yang kita peroleh dari perniagaan kita. Dan uang itu yang kita alokasikan untuk apa? Untuk penafkahan lebih baik ya, untuk mengembangkan bisnis kita, untuk membantu sesama ya, untuk membangun masjid ya, untuk apa lagi? Membantu korban-korban bencana dan sebagainya. Dan alhamdulillah komunitas BP itu aktif banget ya dalam program-program seperti itu. Jadi ya kalau kita punya uang yang banyak, insya Allah kita bisa nyetel dunia. Ya, lihat tuh ya oligarki. Ya, mereka yang mengontrol ya dunia ini. Kenapa? Karena mereka punya uang. Nah, kalau kita mungkin belum bisa kontrol dunia, paling nggak kita bisa kontrol keluarga kita. Kita bisa kontrol tetangga-tetangga kita. Loh, gimana ngontrol tetangga? Contoh ya, dulu kemarin saya pernah diminta menjadi sponsor acara 17 Agustus di tetangga. Ya kita kontrol aja. Saya pengen acaranya tanggal sekian. Saya nggak pengen ada perlombaan begini. Ya, ada waktu itu ya ada perlombaan masukin belut dalam botol. Saya bilang nggak mau saya seperti itu. Ya, kalau nggak tetap mau diadakan seperti itu, ya saya nggak ngasih uang gitu kan. Nah, jadi saya minta mereka untuk menghentikan hal-hal yang ibaratnya tidak sejalan ya dengan pemikiran saya. Nah, bagi teman-teman ya, kalau teman-teman sudah jadi orang yang baik ya, sudah orang yang beriman, maka miliki harta itu. Dan kalau sudah dimiliki, ya kita kelola dengan baik. Agar apa? Agar kita bisa mengelola orang-orang yang sekitar kita dengan baik. Nah, ini tugas kita ya untuk memajukan Indonesia. Salah satunya dengan apa? Mengajak orang menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha. Dan ini BP ya, komunitas BP menjadi salah satu wasilahnya untuk teman-teman bisa ke sana. Ya, ingat ya, kalau kita punya harta kita bisa mengontrol semuanya. Dan yang paling penting nih teman-teman ya, kita memang harus punya uangnya gitu. Kenapa? Hal yang paling sulit dalam mengelola keuangan adalah ketika uangnya nggak ada. Ya udah kan, uangnya nggak ada mau apa? Agar apa? Agar punya penghasilan yang insya Allah mapan. Nah, itu dari segi high margin ya teman-teman ya. Jadi selama value manfaatnya sebanding ya, sama value manfaatnya bagus, tidak masalah ya. Dan lagi pula harga segitu harga standar. Nah, mungkin propolis lain ya banyak harganya 100 ribuan ya, bahkan ada di bawah 100 ribu dan sebagainya gitu kan. Nah, itu nggak masalah ya. Mungkin mereka bagus juga. Nah, kenapa kita lebih mahal? Karena kita punya kualitas yang insya Allah lebih bagus dari itu. Ya. Sekarang gini deh teman-teman ya, beli mobil yang harga 100 juta dengan harga mobil 300 juta, mana yang lebih bagus kira-kira? Udah tentu yang 300 juta gitu kan. Nah, jadi harga sudah mencerminkan kualitas gitu. Nah, jadi insya Allah cocok buat teman-teman. Kemudian apa? Easy to keep, easy to send. Ya. Jadi barang itu gampang dikirim dan gampang disimpan gitu teman-teman. Saya dulu ya pernah punya bisnis teman-teman. Ya. Oke, saya akan ambil dulu ya. Bisnis saya di zaman dahulu. Oke, sebentar. Ini dia. Saya dulu pernah jualan ini teman-teman. Apa ini? Ini adalah tas. Ya, tas. Ini namanya sepatu. Nah, sepatu ini ya, dulu saya jual flat shoes. Ya, ini masih ada sisa-sisa reruntuhannya. Dulu saya modalnya sampai 25 juta ya. Karena modalnya saya cuma 25 juta, tapi stoknya tuh gede banget, banyak banget gitu. Ya, bisa dulu saya masih ngekos ya, waktu zaman kuliah dulu masih ngekos. Itu saking gedenya barangnya ini ya, dalam artian kita stok 25 juta itu bisa memenuhi satu kamar kosannya kita itu, teman-teman. Nah, tapi ya itu membuat saya menjadi kurang nyaman ya, karena dulu ya memang saya waktu masih merintis ya, masih merantau, jadi tinggal di kos-kosan, baru mulai usaha, enggak baru mulai usaha juga sih, saya baru mulai terjun ya di dunia fashion ya, sepatu. Dan apa yang saya pelajari dari situ teman-teman, pertama itu memakan space, nyita space, itu ribet banget ya. Karena nggak muat di kos-kosan, sebagian saya tinggalkan di pabriknya. Ya, waktu itu saya ngambil dari orang buatkan, saya ngasih merek, ya, kemudian saya jual. Dan yang paling repot apa? Ini kalau saya ada bazar, ini saya mesti bawa ini kemana-mana, teman-teman. Jadi bawa 100 piece aja, 100 pasang aja sepatu, itu harus pakai mobil, teman-teman.
ribet banget bawanya. Ya, harus nyewa mobil. Saya masih ingat waktu itu ada bazar ya di salah satu mall. Jadi udah datang ya, saya ambil sekian, saya bawa sekian banyak gitu kan. Itu mesti bolak-balik tuh ngangkatnya dari mobil ngantar ke atas ya, ke meja bazar, balik lagi ya, naik lagi ke atas. Waktu itu saya belum punya mobil, akhirnya apa? Rental mobil, kos lagi, biaya lagi gitu kan. Belum lagi ya ketika saya mau menerima barangnya itu ya, menerima sepatunya, dulu ya waktu pengiriman itu kan pasti kena diongkir lagi. Sayanya kena beban ongkir, ya. Konsumen itu juga kena beban ongkir, teman-teman. Dan dari ini ya, satu produk ini ya kalau kita bandingin BP ya, teman-teman, oh Masya Allah. BP juga punya dus yang kurang lebih sama ukurannya. Tuh, ya. Kurang lebih sama ukurannya, bahkan lebih kecil, teman-teman, dan lebih kokoh. Sementara di BP ini, ya, ini bisa mengisi sampai 10 piece. 10 pieces ya dari British Propolis. Sementara ini kalau produk yang lama saya cuma bisa 1 piece. Dan kalau orang sudah beli sepatu saya, belum tentu bulan depan mau beli lagi, teman-teman. Ya, belum tentu mau beli lagi. Tapi kalau British Propolis, ya, dia kalau sudah beli ya bulan ini, bisa jadi ya besar kemungkinan bulan depan akan beli lagi. Loh kok bisa? Karena barangnya bersifat repeat order, teman-teman. Ya, jadi kalau produk itu repeat order, itu artinya bagus. Repeat order itu seperti nafasnya kita, teman-teman. Kalau kita punya produk, repeat ordernya bagus, nafas kita bakal tenang. Tapi kalau repeat order yang nggak bagus, ya kita pasti bakal ngos-ngosan. Cari orang baru lagi, cari orang baru lagi, cari orang baru lagi. Kalau kayak sepatu tadi, mungkin 6 bulan lagi dia baru beli. Ya, mungkin 5 bulan lagi baru beli. Ya. Tapi kalau British Propolis, dia udah coba sekali, dan dia ngerasa cocok, dia akan beli lagi, teman-teman. Kenapa? Ini bukan obat sebenarnya. Ini adalah suplemen. Ya, bisa suplemen itu ya baik untuk orang sakit dan baik juga untuk orang sehat, teman-teman. Beda halnya dengan obat, nunggu orang sakit baru beli. Nah, kalau suplemen enggak, ya, menjaga daya tubuh kita, ya, menjaga kesehatan kita, ya. Dengan begitu orang akan rutin ya untuk konsumsi. Loh, Coach Wendy, itu kan harganya 250.000, emang ada orang mau beli? Nah, sekarang gini ya. Di luar mungkin ada yang harganya murah, ya. Di kita mungkin harganya cukup kompetitif gitu ya. Ini kalau kita coba bandingkan ya, teman-teman. Ada nggak warteg di sekitar rumah Anda yang jual nasi, ayam, es teh, cuman harganya 12.000? Ada nggak? Pasti ada, ya. Pasti ada. Tapi sekarang saya tanya teman-teman, ada nggak ya makanan cepat saji, ya, yang jual 1 nasi, 1 ayam, 1 iced tea, harganya 32.000? Ada nggak? Ada, ya. Tuh contoh tuh yang MCD ya. McD lah kita sebut lah ya, nggak apa-apa gitu. McD itu buktinya rame juga tuh teman-teman. Rame pengunjungnya, rame banget gitu. Wartegnya rame nggak? Rame juga. Nah, tenang aja. Yang namanya market, pasar, pasti ada. Ya. Yang menengah ke bawah ada, yang menengah ke atas ada. Market kita menengah ke atas. Ya. Bagi mereka sebenarnya 250.000 itu kecil, teman-teman. Ya, kecil banget. Dan kita ambil contoh sederhana deh. Mungkin sekitar kita ada orang yang merokok ya. Coba tanya ke dia, sehari itu ngabisin berapa batang rokok? Rata-rata ya, rata-rata perokok itu bisa menghabiskan ya 1 bungkus rokok sehari. Rata-rata, walaupun ada yang lebih dari itu ataupun ada yang kurang dari itu. Bayangkan ya, 1 bungkus rokok sehari. Kalau kita katakanlah 1 bungkus rokok sehari itu berarti kurang lebih sekitar 15.000 sehari. Dikali 30 hari sudah 450.000. Bagi perokok mengeluarkan 450.000 sebulan itu nggak ada masalah bagi dia, ya. Nah, artinya apa? 450.000 itu kecil bagi perokok. Sama halnya bagi orang kaya juga ya. Bagi orang menengah ke atas, 250.000 itu kecil, teman-teman. Dia tuh nggak bakal berasa. Jadi BP ini kalau dikonsumsi cuma Rp8.000 per hari. Jadi sebenarnya marketnya luas banget, teman-teman. Dan pasti bakal banyak ya. Buktinya rokok aja yang udah jelas-jelas nggak sehat, malah bikin sakit. Orang mau ngeluarin 450.000-nya dibakar tiap bulan seperti itu. Nah, apalagi untuk kesehatan ya, untuk daya tahan tubuh ya, untuk beberapa pengobatan ya, insya Allah BP bisa membantu teman-teman. Hanya 250.000. Jadi marketnya ada, marketnya insya Allah pasti ada ya. Kalau nggak ada marketnya menengah ke atas, nggak mungkin orang mengeluarkan yang namanya Alphard ya, nggak mungkin orang mengeluarkan namanya Mercedes-Benz, nggak mungkin orang mengeluarkan namanya BMW, ya mungkin teman-teman. Nah karena memang adalah marketnya ya, karena memang ada marketnya, insya Allah ini bisa dipasarkan lebih luas lagi buat teman-teman. Nah tadi ya dari high margin sudah ya. Easy to keep, easy to set sudah, repeat ordernya juga bagus sudah, ya. Kemudian apa? Ada namanya mentoring, teman-teman ya. Di BP ini ya, Hermes ya, M-nya itulah mentoring. Di BP ini alhamdulillah ya, mentoring kita tuh banyak banget. Dan yang membimbing kita, teman-teman, yang membimbing kita tidak hanya mentor BP aja, ya.
guru-guru dari luar juga banyak, ya. Nah, contohnya seperti apa? Nih ya, guru-guru ya, bahkan banyak juga kajian di tempat kita teman-teman ya. Banyak banget kajian di rumah di Komunitas BP. Lah itu bisnis apa pengajian, dikit-dikit kajian, dikit-dikit kajian. Nah, justru kita tanya ya, justru kebalik ya. Masa bisnis kajiannya sedikit? Buktinya aja zaman-zaman Rasul dulu ya, Rasul tetap ada bisnis jalan, sahabat-sahabat bisnisnya juga tetap jalan, mereka menjadi ulama, tapi juga mereka bisa bisnis, mereka punya mereka tetap berdakwah ya, tapi mereka juga punya bisnis teman-teman. Dan berjalan itu juga seimbang. Nah, insya Allah kita mau nyimbangkan di sini. Karena masyarakat kita udah terlalu terlena dengan bisnisnya aja, duniawinya aja, sehingga sering banget ngegas gitu, nggak ada ngeremnya. Nah, insya Allah dari bisnis ini ya, dari kajian ini kita akan ajarkan ya kepada mitra-mitra bagaimana ngegas, bagaimana ngerem ya, bagaimana mencari perniagaan halal berkah berlimpah gitu kan. Kemudian ini menunjukkan bahwasannya ya banyak ulama-ulama yang sudah hadir ya mensupport kita. Ini insya Allah artinya ya mereka sudah menilai bisnis kita bagus ya. Karena gini loh teman-teman ya, yang namanya pembicara udah kelas atas ya, yang sudah terkenal, mereka tidak akan sembarangan untuk ngisi komunitas bisnis ya. Apalagi untuk komunitas bisnis yang sifatnya itu banyak subhatnya ya, apalagi banyaknya hal yang haram, nggak mungkin mereka datang. Mereka hanya datang ke komunitas bisnis yang memang dianggap layak ya, aman, benar ya, amanah. Insya Allah mereka akan datang. Dan ulama-ulama besarnya juga hadir di hadapan kita teman-teman ya. Mereka membantu kita, membina kita ya. Dan ini rutin ya, hampir setiap bulan kita selalu ada dapat pembinaan ya dari ulama-ulama ini teman-teman ya. Banyak sekali ya. Nah, bahkan UAS ya, Ustadz Abdul Somad juga hadir ya, membina kita. Sudah beberapa kali gitu hadir ya. Ustadz Maulana juga, wah Masya Allah, Ustadz Maulana sudah berkali-kali ya, dan juga Ustadz Das'ad juga ya, sudah membina kita. Kiai Khalil juga ya, sudah hadir ya, membina kita. Ya, Kiai Khalil ini adalah salah satu petingginya di MUI ya. Dulu kita pernah bilang kan, bisa nggak BP ini dapat logo halalnya gitu kan, dalam artian dari segi bisnis. Kiainya ketawa, apalagi yang di logoin udah jelas halal gitu kan. Ya, jadi memang banyak orang berpikir, bisnis seperti ini halal haram dan sebagainya. Sekarang gini aja deh, siapa yang berada di bisnis itu ya, kalau orangnya baik-baik ya, orangnya soleh dan dia rutin tetap ada di sana, insya Allah bisnis itu baik, dan alhamdulillah bisnis kita baik. Nah ya, selain dari pembinaan dari ustadz-ustadz ulama-ulama ya, pembicara dari luar, dan juga kita punya pembicara internal kita yaitu Pak Ipo Santosa ya. Alhamdulillah Mas Ipo itu setiap hari ya melakukan pembinaan untuk mitra BP. Dan setiap minggu biasanya selalu ada namanya kelas-kelas ya untuk teman-teman mitra. Bahkan sampai jam 3 pagi juga ada kita nih ya, meeting jam 3 pagi ya. Masya Allah, ini keren banget ya. Kalau teman-teman ya punya komunitas bisnis di luar sana ya, saya yakin ya jarang banget yang bisa ngumpulin orang, ribuan orang jam 3 pagi. Ribuan mitra bisnis jam 3 pagi ya. Jarang banget teman-teman ya. Bahkan kita kemarin sempat undang Aderai ya untuk hadir ngisi kita di jam 3 pagi teman-teman. Bahkan tuh lihat jamnya lebih awal ya, jam 2.45. Dan yang hadir juga ribuan orang teman-teman ya. Wah, ini saya melihat ini, saya makin yakin banget nih. Ini insya Allah komunitasnya orangnya baik-baik semua. Orangnya soleh-soleh semua nih insya Allah ya. Nah, kalau kajiannya Ustadz pesantren ya, misalnya ada pesantren ya, ustadznya nyuruh orang tuh berkumpul jam 3 pagi ya, nyuruh santri-santrinya berkumpul jam 3 pagi, itu wajar. Tapi ini enggak, ini komunitas bisnis ya, yang bukan santri ya, bukan pesantren, tapi ketika diajak kumpul jam 3 pagi mereka hadir. Ini menunjukkan bahwasanya ketika Anda bergabung di komunitas BP, Anda akan bertemu dengan orang-orang yang sangat-sangat positif ya, orang yang bergerak, yang bertumbuh, orang yang fight teman-teman. Dalam artian apa? Insya Allah ketika Anda berada dalam lingkungan orang-orang yang baik, Allah akan mencurahkan banyak kebaikan untuk kita semuanya. Nah, makanya itu ya katanya kalau tombol hati kan salah satunya adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Nah, salah satunya adalah di BP, insya Allah ya. Nah, ini menariknya ya, mitra-mitra di BP itu orangnya fight semua ya. Nah, ini dari segi komunitas teman-teman ya, alhamdulillah ya, mentornya lancar banget ya, banyak banget ya. Nah, dan juga kita insya Allah dalam waktu dekat akan adakan BP Class ya. Kemarin kita baru adain product knowledge ya, dan juga WhatsApp marketing. Dan insya Allah minggu depan akan ada training WhatsApp marketing lagi ya buat teman-teman mitra. Dan ini gratis untuk mitra BP ya. Kalau di BP itu memang kita budayanya itu saling berbagi teman-teman ya. Jadi walaupun kita beda mentor ya, itu mau saling berbagi untuk kita semuanya ya. Walaupun ya kita beda ketua tim ya, insya Allah BP tetap mau berbagi kepada kita semuanya ya. Nah, kemudian nanti kita akan ada kelas Instagram Ads dan juga bagaimana meningkatkan income ya. Nah, di sini ya, alhamdulillah di BP ini kita akan belajar ya bagaimana
agar ya teman-teman itu bisnisnya lancar banget ya. Alhamdulillah kita endorsernya tuh banyak banget ya. Kalau teman-teman di sini saya yakin sekali pasti sudah banyak melihat endorser BP ya. Baik itu dari segi artis ya, selebgram ya, tokoh-tokoh ya, ulama dan sebagainya itu udah banyak banget. Dan saya yakin teman-teman sudah lihat ya fotonya berseliweran di mana-mana. Dan alhamdulillah ya teman-teman boleh bandingkan dengan bisnis lainnya ya. Alhamdulillah sepertinya Allah ngasih ridho nih sama kita. Kita bukan sombong enggak ya. Kita hanya bersyukur ya Allah menunjukkan bahwasanya BP ini ya disupport sama banyak orang. Dan alhamdulillah ya BP insya Allah jadi jalan perubahan untuk teman-teman semuanya. Dan di sini yang paling penting adalah kualitasnya terjaga ya. Insya Allah Pak Ipo sudah jaga kualitasnya. Tadi Pak Eko sudah jelaskan ya dari segi kualitas BP itu seperti apa. Nah tinggal kita bagaimana menjaga kualitas agar produk ini sampai di tangan konsumen ya. Tetap berkualitas. Ya. Insya Allah ya endorse-endorsannya juga banyak ya teman-teman sekalian. Jadi alhamdulillah insya Allah teman-teman berada di komunitas yang tepat nantinya. Ya di sini ada teman-teman yang dari FF juga ya, dari Family Factor, ada juga teman-teman dari MOS, Master of Selling Team ya. Jadi di komunitas apapun ya teman-teman berada, kita ini saling support, saling mengisi, saling membantu ya. Beda banget sama bisnis-bisnis luar sana ya. Kalau udah beda komunitas itu kadang-kadang dirahasiain ilmunya ya. Kadang juga sikut-sikutan ya, kita alhamdulillah saling dukung ya. Dan karena saling dukungnya ini ya, alhamdulillah ya, kita saling bantu untuk naik income. Wah ini banyak banget di BP ini yang naik income-nya teman-teman. Ya, ada yang 3 kali sampai 5 kali ya. Ini cuma sebagian kecil nih orang-orang yang sudah naik income teman-teman. Ya, masih banyak lagi ya, dan kita tidak cantumkan di sini. Nah ini contoh yang naik income-nya bahkan sampai 20 kali lipat teman-teman. Ya, bahkan sampai 20 kali lipat juga ada. Nah ini menariknya mitra BP ini ya. Kenapa? Kita ajarkan mereka untuk terus bertumbuh. Kita ajarkan untuk terus bertumbuh, ya, terus berkembang. Dan alhamdulillah ya, mereka manut sama mentornya. Yang penting apa? Manut aja sama mentornya. Kalau mereka nurut ya apa yang mentor ajarkan, kemudian mereka amalkan, mereka praktekkan, insya Allah perubahan akan terjadi teman-teman. Ya, insya Allah ya. Nah ini salah satunya nih ya, ada namanya Mbak Eka ya. Mbak Eka ini ya alhamdulillah ya, dia dulu kerja tadi kan beliau sudah cerita ya. Dulu ngantor dan kantornya itu bukan kantor biasa teman-teman ya. Beliau ini salah satu pejabat di salah satu bank ya ternama di Indonesia ya. Beliau waktu itu ditempatkan di Depok dan posisinya sudah saya katakan sudah sangat tinggi lah teman-teman ya. Dan dari segi income itu ya itu udah puluhan juta beliau sebenarnya dari kantornya gitu udah dapat gitu kan ya dari gajinya dan tunjangannya. Tapi masya Allah teman-teman ya. Ketika dia niatkan untuk fokus terjun di BP, akhirnya dia resign, baru 3 bulan income-nya naik 2 kali lipat, lebih banyak daripada gaji kantornya, teman-teman. Ya, bayangin ya, gaji kantornya sudah 20-an itu ya, sudah, kesebut lagi, sudah puluhan juta gitu kan. Dan Masya Allah ya, baru 3 bulan dia jalan, income-nya 2 kali lipat, berarti sudah 40 jutaan, teman-teman, Masya Allah ya. Nah, sekarang saya akan minta ya, Mbak Eka sedikit ngobrol lah bareng kita ya. Assalamualaikum, Mbak Eka. Waalaikumsalam, Coach Wendy. Boleh spotlight-nya di-share juga ke Mbak Eka. Oke, saya add spotlight lah ya. Oke, baik Mbak Eka. Ini kan kemarin tadi sudah cerita sedikit ya tentang mau untuk resign ya, dan akhirnya mau fokus di BP gitu. Nah, saya pengen tanya nih Mbak Eka. Ini kan jarang banget ya orang begitu resign, biasanya kan kelabakan gitu kan, harus nyari income dari mana lagi gitu kan. Akhirnya banyak yang income-nya menurun, dan Mbak Eka ini berbeda, sedikit berbeda. Income-nya malah naik gitu teman-teman ya. Dan naiknya stabil, dan bahkan sampai sekarang ini tetap alhamdulillah naik juga teman-teman ya. Alhamdulillah dari kalau dibandingin gajinya ya alhamdulillah gaji yang dulu ya alhamdulillah itu Masya Allah itu meningkat terus ya. Dan Mbak Eka kalau udah tahu untuk dulu kan gaji puluhan juta ya di bank tersebut ya. Itu butuh waktu berapa lama gitu agar bisa dapat gaji segitu Mbak Eka? Jadi dulu awal saya tuh gaji itu cuma sedikit ya Coach ya. Jadi kalau untuk mencapai angka itu sekitar 15 tahunan lah ya. Wow. 15 tahun baru dapat gaji puluhan juta. Ya, betul. Masya Allah. Bahkan Terus di BP ya ketika resign berapa bulan tuh penghasilannya jadi 40 jutaan, Mbak? Sekarang disebutin angkanya, Coach. Nggak usah lah ya. Intinya sih 2 kali lipat dari gaji saya waktu di bank dulu ya, gitu. Ya. Kalau nah itu kenapa kok bisa cepat gitu naiknya gitu ya?
Orang di luar sana aja harus kerja 15 tahun biar bisa dapat gaji puluhan juta. Nah ini BP kenapa cuma 3 bulan tuh bisa langsung melejit gitu? Sebelumnya karena memang kan di BP itu banyak mentoringnya, terus kita juga Oke. dibina terus-terusan, dikasih solusinya, ini gimana caranya supaya, naik income, terus, gitu kalau misalkan kita mentok nih, misalkan penjualan kita nggak bagus, kita ya kalau misalkan saya udah sana sih sering-sering aja konseling dengan, mentornya gitu ya, "Kok saya masih begini ya, apa yang mesti saya lakukan?" Gitu. Jadi alhamdulillah kalau di sini tuh kita dikasih tahu terus caranya gitu, Coach. Jadi alhamdulillah bahkan pas naik income itu pas saya malah jarang berada di rumah, waktu itu kan ada traveling kan di 2 negara sama di Indonesia kan, Coach. Jadinya alhamdulillah malah jalan-jalan-jalan, usaha juga tetap jalan. Alhamdulillah ya. Itu namanya pebisnis ya. Bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan ya. Masya Allah. Baik, makasih banyak Mbak Eka ya. Mudah-mudahan ya dengan mentoring yang kita berikan ya kepada teman-teman semua itu bisa memberikan perubahan ya untuk penafkahan banyak orang. Nah, tadi ada Mbak Eka ya. Ini ada juga namanya Mbak Arda. Oh, iya, Masya Allah. Ini Ratu Lebah nih kita nyebutnya. Ini Masya Allah. Boleh spotlight-nya ke Mbak Arda ya. Ini kisahnya sangat inspiratif ya. Beliau ini, oh ya Mbak Arda ini sudah join belum ya? Saya cek dulu ya. Oke, alhamdulillah ya. Boleh di-unmute Mbak Arda. Oke. Ya, sudah Coach. Ya. Wah, ini dari foto posternya sama ini. Ini jangan baru foto ini ya. Masya Allah, ini langsung ya, scruff-nya dihadiahin langsung oleh founder kita, Pak Ipo Santosa. Benar ya Mbak Arda ya? Iya, benar. Alhamdulillah. Kalau di bisnis lain tuh founder tuh jarang mau terjun ke mitra-mitra, dan alhamdulillah di kita Mitra BP ini founder itu ya Pak Ipo Santosa, yang grand mentornya kita itu mau terjun ke mitra-mitra dan bantu kita bahkan belusukan. Dulu Mas Ipo berapa kali ya main ke rumah Mbak Arda ya? Kalau main ke rumah itu 1 kali, Coach. Tapi kalau untuk 1 ke kali. Madiun itu 3 kali. 3 kali ya. Ya. Dan Masya Allah ya, seorang Ipo Santosa, motivator 5 Ya. benua, rela datang ke Madiun. Bayangin loh, datang ke Madiun, membina Mbak Arda dan timnya Mbak Arda, serta silaturahim ke rumahnya Mbak Arda. Masya Allah ya. Dan ini kan ngomong-ngomong masalah rumah nih ya, itu kan saya ada lihat KPR yang harusnya masih 11 tahun, bisa Ya. lunas dalam waktu 7 bulan. Nah itu kok bisa itu Mbak? Iya, awalnya saya juga nggak percaya ya Coach, kita memang sampai didatangin mentor, ditanya kebutuhannya apa, yang impian terbesarnya itu apa, ya memang waktu itu kami masih punya KPR gitu. Jadi itu yang kami sampaikan, bahwa bahkan Coach Wendy waktu itu bulan puasa ya rela jauh-jauh datang ke Madiun hanya ingin membahas ini gimana caranya supaya saya bisa bebas dari hutang KPR ini gitu. Terus waktu itu ditargetkan kan sama Coach Wendy ya, ini kalau bisa 1 tahun bisa lunas gitu. Dalam hati saya sebenarnya sih gimana caranya ya? Ini kan 11 tahun digulung jadi 1 tahun gitu. Gimana caranya buat lunasin? Cuman karena mentor sudah yakin akan kemampuan saya, artinya sekarang saya yang harusnya juga yakin gitu ya, harus percaya diri dan manut aja apa kata mentor. Mentor bilang 1 tahun, ya saya iyain aja bismillah, artinya kalau mentor sudah ridho, insya Allah Allah juga ridho gitu. Jadi saya juga saya dengan suami juga gimana caranya kita konsultasi terus, gimana caranya supaya kita bisa melunasi rumah itu dalam 1 tahun. Tapi ya qadarullah ya memang meleset sih ya dari rencana gitu ya, yang awalnya 1 tahun Allah izinkan ternyata 7 bulan lunasnya gitu ya. Itu juga nggak nyangka banget Coach. Kan rumah ya maksudnya. Satu pentingnya ya, produk itu memang harus punya margin yang gede ya. Jadi Ya. margin yang gede itu bisa bantu kita ya menggapai impian-impian kita. Dan ingat sekali lagi ya, margin yang gede itu ataupun harga jual itu harus sebanding dengan value produknya. Dan alhamdulillah BP malah value produknya lebih tinggi sebenarnya dari ya harga jualnya sebenarnya seperti itu. Jadi insya Allah ya teman-teman ya kalau berada di komunitas BP, insya Allah kita akan bantu ya, kita akan bimbing bagaimana agar teman-teman bisa Allah mudahkan ya untuk menggapai impian-impiannya dan juga bisa membantu masyarakat sekitarnya. Terima kasih banyak Mbak Arda. Ya, sama-sama Coach Wendy.
Nah, di sini ada juga nih ya, Masya Allah. Tadi sudah ada perempuan, nah ini ada laki-lakinya, ada bapak-bapak ya. Assalamualaikum Mas Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, boleh ya spotlight-nya di-share juga ke, di-pin juga ke Mas Farid ya. Silakan Mas Farid, di-pin aja. Siap, Coach. Oke, baik, sudah. Ya, Mas Farid, ini dari Jember ya. Kalau tadi Mbak Eka dari Cibinong ya, dari Bogor. Kemudian Mbak Arda dari Madiun. Nah, ini ada salah satu mentor juga ya di BP. Ini adalah Mas Farid ya, dari Jember. Insya Allah, ini sudah alhamdulillah ya Allah karenai anak ya. Kemarin sempat nunggu berapa tahun tuh Mas Farid? 5 tahun. 5 tahun ya, Masya Allah. Dengan kegigihan beliau ya, ketabahan beliau. Akhirnya salah satu wasilah pembukanya itu saya dengar dari BP ya, Mas Farid ya? Betul, dari BP, Coach. Itu gimana itu ceritanya? Ya, sebelumnya itu sudah ikhtiar dokter. Boleh digedein lagi ya suaranya Mas Farid ya? Sebelumnya itu sudah ini, Coach, sudah ikhtiar dokter spesialis dari terapis juga, itu belum berhasil sampai 5 tahun itu. Akhirnya setelah 5 tahun itu saya bilang ke istri, udah wes, udah usah nyoba-nyoba lagi dulu, yang kita coba evaluasi diri gitu. Nah, setelah evaluasi diri itu kurang lebih 2 bulan, kemudian saya ajak istri, ayo sekarang coba fokus pakai BP ini tanpa obat apapun yang lain, termasuk herbal-herbal yang lain, enggak usah. Benar-benar 1 bulan itu fokus British Propolis ya. Dan ternyata alhamdulillah 1 siklus saja, siklus haid maksudnya ya. Karena kalau untuk promil itu saya minumnya sejak istri haid hari pertama itu sudah saya minum, istri juga minum, dua-duanya rutin, sampai kemana-mana saya selalu bawa BP, bawa air, biar enggak, kalau pas lagi di kendaraan enggak telat minum gitu, benar-benar tak jaga kerutinannya. Alhamdulillah langsung waktunya haid itu enggak haid, langsung kita berhenti minum dan ternyata beneran positif, Coach. Ya, alhamdulillah ya. Ada juga ya salah satu mitra kita ya di komunitas MM gitu. Itu juga ada Mas Farid belum dikaruniai anak juga karena ternyata ada kista ya di istrinya itu. Dan Masya Allah rutin minum BP, alhamdulillah kisahnya hilang gitu, dan alhamdulillah sekarang sudah punya 2 anak ya. Arbiah namanya. Ya Allah. Ya, jadi insya Allah BP bisa bantu kesehatan kita juga ya. Tetap semuanya atas izin Allah ya, semua atas izin Allah, dan ini menjadi salah satu ikhtiar kita juga ya. Doain saya juga Mas Farid ya. Amin, amin. Ya, ngomong-ngomong masalah dream ya, impian. Ini Mas Farid, Masya Allah, pertamanya itu bisa beli mobil ya, beli motor pertama kali dari BP, dan itu cash ya, nggak pakai kredit ya, Mas Farid ya. Bener kan? Betul, Coach. Sebelumnya beli motor pakai apa? Belum beli. Nggak punya motor? Jadi sebelumnya belum, ibaratnya gini, saya mulai usaha itu benar-benar dari nol, Coach. Rumah nggak ada, mobil nggak ada, motor nggak ada, semuanya pinjaman. Rumah kontrak, motor juga dipinjami yayasan, waktu itu penghasilan juga masih pas-pasan. Setelah fokus di BP, benar-benar nurut saran Mas Ipo untuk fokus. Kemudian 3 bulan pertama sejak fokus itu sudah dapat motor, sudah bisa beli ya, bukan hadiah, sudah beli sendiri. Masya Allah ya. Dan kemarin juga sempat umroh ya, sekeluarga ya, bareng istri dan anak dalam kandungan. Wih, Masya Allah. Ini beruntung banget nih Mas Farid nih. Jadi Mas Farid ini pas pulang, seminggu kemudian langsung ditutup ya, kalau nggak salah ya? Nggak sampai 1 pekan, Coach. Saya nyampe Indonesia hari Selasa, hari Kamis ditutup. Wih, Masya Allah. Ini beruntung banget ya, alhamdulillah Mas Farid kebagian untuk umroh nih ya. Dan itu untuk nabung umroh itu butuh waktu berapa lama Mas Farid? 5 bulan setelah beli motor, sorry. 5 bulan setelah beli motor, nabung lagi, alhamdulillah bisa umroh berdua bareng istri ya. Ya. Alhamdulillah ya. Pure dari bisnis BP. Pure, karena kita ndak ada penghasilan lain, Coach. Ya, alhamdulillah ini juga orang lagi pandemi saat ini ya, malah Mas Farid juga beli mobil ya kemarin ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Dari BP ya, alhamdulillah. Ada juga tadi tuh yang tadi Pak Eko tuh ya. Pak Eko ini salah satu didikan Mas Farid juga nih ya, yang tadi memberikan materi tentang product knowledge ya. Pak Eko ini juga kemarin juga baru beli mobil cash gitu ya. Nah, kalau kita di BP ya alhamdulillah habitnya itu apa-apa itu cash ya.
Mas Farid, itu rahasianya apa itu Mas Farid ya? Kok bisa cepet banget ngumpulin uangnya gitu Mas Farid? Pertama memang karena fokus di satu bisnis ya. Terus yang kedua karena bisnisnya juga tidak salah pilih gitu. Karena sebelumnya saya juga sudah banyak bisnisnya, pernah jualan ini itu macam-macam lah, termasuk herbal-herbal yang lain. Nah, kalau versi saya mungkin ya, saya dulu salah pilih bisnis gitu. Nah, ketika di BP ini, inilah bisnis yang benar, lengkap dengan mentoringnya juga ya. Kemudian saya juga fokus di situ, akhirnya benar-benar melejit di situ, Coach. Oh ya, kabar Coach Wendy, ini di grup saya selain Pak Eko juga sudah ada Bu Mu'arofah yang sudah beli mobil. Wih, Masya Allah. Keren Bu Mu'arofah. Barakallah. Cuma orangnya silent nih, enggak ngabar-ngabari. Ya, Alhamdulillah. Itu cash ya? Cash. Ya. Alhamdulillah ya, di BP kita berikan cash ya. Oke, Mas Farid, makasih banyak ya. Insya Allah, next kita akan panggil orang-orang yang keren lagi ya. Dan seperti kata Mas Farid tadi ya, jangan sampai kita salah milih bisnis. Boleh spotlight-nya balik ke saya? Boleh spotlight-nya arahkan ke saya? Ya, baik, terima kasih. Nah, saya ingin berbicara bangkit dari kebangkrutan ya. Banyak orang di luar sana mulai bisnis ya, karena terlalu semangatnya bisnis, akhirnya main terjun-terjun aja. Ujung-ujungnya bangkrut gitu kan. Wah, kan katanya bisnis itu harus otak kanan, harus langsung jalan. Iya, langsung jalan benar, ya. Tapi lihat dulu bisnisnya itu benar apa enggak, bagus apa enggak gitu. Ada nggak mentoring bisnisnya, ya? Produknya diminatin nggak? Nah, ini saya kan cerita sedikit ya, true story dari kakak saya langsung ya, kakak saya. Dan alhamdulillah ya, beliau itu alhamdulillah sekarang sudah join di BP ya. Tapi dulu ya punya pengalaman ya. Dia kemarin saya ngobrol-ngobrol juga di Instagram, di live IG bareng beliau. Jadi teman-teman boleh kalau mau nonton juga boleh silakan cek di IG saya di @wendy_abdillah ya. Nah, kemarin tuh saya ngobrol ya dengan kakak saya. Ternyata beliau itu punya niatan untuk buka usaha ya. Buka usahanya itu adalah fashion ya, untuk baby and kids needs ya. Jadi kebutuhan anak bayi dan anak-anak gitu. Dan ternyata untuk memulai usaha itu butuh modal 150 sampai 200 juta teman-teman, Masya Allah ya. Saya juga nggak tahu kalau modal sampai segitu gede gitu. Saya taunya ya kakak saya manggilnya Kak Ilin ya, kalau masyarakat bisa mengenalnya Kak Delina ya. Kak Delina ini ternyata buka usaha di mall dan saya nggak tahu modalnya sampai segede itu. Yang saya tahu ya buka di mall-mallnya memang ramai gitu kan. Tapi ternyata ya dari perjalanan beliau 3 tahun bisnis di sana itu income-nya rata aja gitu ya, tidak ada yang terlalu melambung, buang tinggi itu nggak ada ya. Dan omset ya rata-rata sekitar 15 sampai 20 juta gitu. Padahal sudah berada di mall yang cukup ramai teman-teman. Dan beliau tuh outletnya di depan Matahari ya, di depan store Matahari. Dan memang beliau tidak mainkan di online, hanya mengandalkan offline-nya saja ya. Dan saya tanya biaya operasionalnya itu ternyata bisa 6 juta per bulan. Biaya operasional doang loh ya. Jadi kalau ditanya-tanya profit bersihnya itu hanya sekitar 1 sampai 1,5 juta. Nah, saya evaluasi gitu ya, apa yang salah gitu kan. Akhirnya beliau jalan 3 tahun, akhirnya memutuskan untuk tutup. Nah, saat tutup kita evaluasi. Ternyata ada 5 poin yang membuat ya bisnisnya itu tidak sukses ya. Pertama ya karena memang barang fashion ini teman-teman ya musimnya selalu berganti. Jadi kalau udah ganti musim yang lama mau dijual kembali agak susah gitu teman-teman ya. Dan kemudian apa? Baru beliau belum pernah terjun ke bisnis, begitu terjun langsung bisnis yang gede gitu, yang modalnya gede gitu. Akhirnya apa? Nggak ada ilmunya, ya. Akhirnya ya ujung-ujungnya banyak biayanya, ya. Kemudian jualannya tidak terlalu jago. Akhirnya apa? Ya rugi gitu kan. Sebenarnya nggak rugi juga sih, cuman untungnya kecil gitu, tipis gitu. Ya walaupun ada untung 1 atau 1,5 juta, tapi akhirnya apa? Waktunya banyak terbuang, ya. Untuk keluarga akhirnya nggak banyak gitu. Karena waktunya fokus hanya untuk ke jagain toko, ya. Walaupun ada karyawan gitu, tapi kan harus mantau juga gitu. Nah, juga nih ya, contohnya apalagi yang kita evaluasi, nggak ada mentoringnya. Nah, jadi bisnis itu memang baiknya harus ada mentoringnya. Loh, banyak kok Coach Wendy bisnis di luar sana yang nggak pakai mentor, banyak. Tapi lihat, mereka bertumbuhnya cepat nggak? Berhasil nggak? Wah, ada juga kok yang naik haji, Mas Wendy. Iya, tuh harus berapa tahun. Nah, di BP, alhamdulillah ada mentoringnya. Insya Allah kalau pengen ya, aktif di BP, ya rutin di BP, insya Allah kami yakin ya, teman-teman 2 tahun aja fokus di BP, fokus hanya jualan BP ya, kemudian fokus dengerin mentoring dari mentor-mentornya, diamalkan, dipraktekkan ya, aktif juga membina, aktif juga membantu teman-temannya. Insya Allah 2 tahun teman-teman jadi orang teman-teman. Insya Allah ya berhasil ya. Dan apalagi ya dari pengalaman kemarin tuh karena beliau ya jualnya offline saja, jadi yang online marketingnya itu akhirnya tidak kepegang ya.
Dan akhirnya apa? Kalah bersaing dari pemodal yang lebih besar. Ingat ya, kalau kita mulai bisnis, ya Anda produksi, Anda pasti akan kalah dengan yang mereka yang modalnya besar. Anda pasti juga akan kalah dengan mereka yang sudah terjun bertahun-tahun di bisnis itu. Ya, Anda baru belajar nih bikin rendang, Anda akan kalah dengan orang yang sudah 10 tahun bikin rendang. Lebih baik apa? Anda jualin aja rendangnya gitu. Nah, sama halnya, Anda nggak perlu bangun peternakan lebahnya, harus ngikis-ngikis propolisnya, diolah sendiri, ngurus BPOM-nya, ngurus izinnya, ngurus MUI-nya, dan sebagainya, nggak perlu. Biar Mas Ipo yang ngurus itu semua, ya, kita cukup tinggal jualin aja, teman-teman. Ya, fokus kita pada marketingnya aja. Nah, ini kakak saya ya, alhamdulillah ya, akhirnya dari bisnis BP, beliau bisa penafkahan lebih baik, dan income-nya ya, itu sudah naik ya, sampai 5 kali lipat dari bisnis yang sebelumnya. Modalnya cuma berapa? Modalnya cuma sejutaan, teman-teman ya. Modalnya ringan banget ya, mentoringnya banyak, penghasilnya banyak. Gitu ya. Alhamdulillah sudah bisa jalan-jalan liburan ke Bali kemarin ya, Masya Allah ya. Dapat traktiran dari ketua timnya. Nah, di BP itu modalnya ringan sekali, teman-teman. Sangat-sangat ringan sekali ya. Hanya ya dari 660.000 aja, teman-teman sudah bisa menjadi mitra BP ya. Nah, silakan dipilih ya, Anda mau beli yang paket 3 botol, yang paket 5 botol, atau 10 botol ya. Nah, kalau teman-teman ya sudah memutuskan untuk bergabung di sini ya, join di bisnis ini, insya Allah ya teman-teman akan dapat banyak pembinaan. Anda akan diajari ya, bagaimana mencari prospeknya ya, bagaimana cara closingnya, bagaimana product knowledge-nya, ya bagaimana cara jualan secara online-nya, ya bagaimana caranya agar penjualan kita meningkat dari hari ke harinya. Nah, insya Allah itu kita ajarkan teman-teman. Itu yang membuat mitra BP itu bertumbuh gitu, fokus. Nah, sekarang ya, coba lihat ke layar ya, coba lihat ke layar. Coba dilihat ke layar ya. Saya pengen lihat ya teman-teman sekalian ya, mungkin yang di YouTube juga ada yang menyaksikan. Ini agak freeze di saya. Oke, udah aman ya. Tadi suara saya jelas nggak ini, Mbak Eka? Jelas ya? Oke, teman-teman baik. Ya, soalnya tadi ini agak nge-freeze. Nah, sekarang saya mau nanya, ada nggak di antara teman-teman yang join di sini yang merupakan mitra BP? Ya, mitra BP coba angkat tangan. Ya, mitra BP coba angkat tangan. Oke ya, teman-teman boleh lihat sendiri ya. Yang sudah join di BP dan ngerasa nyesel banget ada di BP. Coba angkat tangan. Tuh, nggak ada, pada turun semua kan tangannya. Nah, itu alhamdulillah ya teman-teman ya. Mereka merasa beruntung banget berada di BP ya. Kalau nggak beruntung ya, nggak mungkin mereka hadir di sini ya. Nggak mungkin mereka tetap belajar di sini. Karena di sini mereka bisa mendapatkan apa-apa yang tidak didapatkan di bisnis lain. Ya, kita bukan takabur, bukan sombong, enggak. Kita bersyukur Allah ngasih ini ke kita. Jadi dimanfaatkan, dioptimalkan ya. Dan jujur demi Allah, saya buat kegiatan seperti ini ya, bukan karena saya pengen dapat mitra baru agar income saya bertambah dan sebagainya, enggak ya. Alhamdulillah Allah sudah ngasih income yang cukup buat saya. Nah, saya pengen bantu mitra-mitra yang lainnya agar bisa ngajak orang lain seperti mereka ya, agar teman-teman ya di luar sana yang bingung lontang-lantung bisnis, nyari bisnis, nggak tahu mau bisnis apa, bisa ketemu bisnis yang tepat ya, bisnis yang benar gitu. Apa itu di BP teman-teman ya, mentornya udah bagus, produknya sudah sangat bagus sekali ya, banyak sekali yang mensupportnya kita, yang mensupport bisnis kita. Kemudian apalagi ya, dari BP ini ya, insya Allah dari segi profitnya itu sangat-sangat baik sekali. Kita diajarkan banyak hal, banyak kebaikan, komunitasnya juga baik-baik sekali ya. Ketika Anda berkumpul dengan orang-orang baik dan komunitas yang baik, insya Allah Allah akan jadikan Anda orang yang baik dan Allah curahkan rezeki yang baik-baik untuk Anda. Dan ini yang niat saya pengen bantu teman-teman, insya Allah ya, biar Allah nanti yang membalasnya ya. Dan kita yang bisnis BP ini bukan hanya sekedar masalah uang teman-teman, tapi tentang amal jariah juga. Ketika saya bisa bantu teman-teman punya penafkahan lebih baik, teman-teman bisa nafkahi keluarga lebih baik, bisa sedekahnya lebih baik, ya, bisa menggapai impiannya, ya, bisa bantu saudara-saudaranya, tetangganya, keluarganya. Insya Allah saya juga akan dapat wasilahnya, pahalanya dari situ teman-teman. Dan biar Allah yang membalas gitu teman-teman. Nah, itu harapan saya agar bisa bisnis ini menjadi ladang amal jariah saya. Dan nanti ya, nantinya di akhirat nanti ya, di hari kiamat nanti, para nabi dan syuhada itu akan dibangkitkan ya bersama dengan pedagang yang amanah, dan kita akan belajar jadi pedagang yang amanah. Dan insya Allah ketika kita memperjuangkan harta ya, kita memperjuangkan bisnis, kita memperjuangkan kebaikan bagi orang lain, Allah akan perjuangkan nasib kita juga di akhirat nanti ya. Dan insya Allah kita akan setara selevel ya dibangkitkannya dengan para nabi dan para syuhada insya Allah. Yang penting kita bisnisnya jujur aja, adil. Insya Allah kita akan dinaikkan derajatnya ya. Dan paling penting ya teman-teman, bisnis kita bisnis kesehatan teman-teman, bisnis kesehatan ya. Ketika Anda jual ini pada orang lain dan dia jadi lebih sehat,
Akhirnya karena dia lebih sehat, akhirnya bisa bekerja dengan optimal, bekerja optimal, dapat penghasilan yang layak, penghasilan yang layak bisa mendidik anak-anaknya, bisa menafkahi keluarganya, bisa menggapai impiannya, anak-anaknya tadi yang sudah dididik sudah menjadi berhasil menjadi orang-orang hebat, orang besar, mungkin jadi dokter, jadi insinyur, jadi yang lainnya. Dan insya Allah kita yang menjual BP ini pada mereka, yang bantu mereka jadi lebih baik lagi, lebih sehat lagi, insya Allah kita dapat pahalanya. Pahala apa? Pahala karena kita jual kepada dia jadi lebih sehat, otomatis bisa cari nafkah lebih baik. Kita dapat pahala karena bantu orang punya nafkah yang lebih baik. Kita dapat pahala karena bantu orang agar anak-anaknya bisa punya pendidikan yang baik. Kita insya Allah juga dapat pahala karena bisa membantu dia mencapai impiannya. Jadi sebenarnya ini tentang amal jariah juga, teman-teman. Dan jarang banget bisnis yang bisa syarat manfaatnya sampai punya amal jariah yang tak terhingga. Bahkan mungkin ketika Anda sudah wafat, Anda punya konsumen-konsumen yang loyal, ya, rutin minum BP dan dia lebih sehat gara-gara itu, ya, ada seizin Allah tetapnya, insya Allah kan tetap dapat amal jariahnya, teman-teman. Dan jarang sekali ada bisnis seperti itu. Nah, maka dari itu ya, saya mengajak teman-teman ya, untuk segera bergabung ya di Komunitas BP. Semakin cepat Anda bergabung ya, Anda menjadi mitra BP, ya, Anda menjalankan bisnis BP, semakin cepat Anda menyalurkan kesempatan untuk memperoleh amal jariah. Semakin cepat Anda punya penafkahan yang lebih baik lagi. Semakin cepat Anda berkumpul dengan mentor-mentor yang baik-baik, ya, teman-teman mitra yang baik-baik juga. Semakin cepat juga Anda bisa dididik, ya, dibina oleh ustadz-ustadz yang insya Allah ya terkenal ya di Indonesia, mudah-mudahan, ya. Insya Allah teman-teman bisa cepat ya dapatkan banyak kebaikan di BP ini. Nah, silakan ya teman-teman boleh pilih ya, ada 3 paket di sini ya, paket 3 botol ya 660.000, paket 5 botol 990.000, dan paket 10 botol 1,8 juta ya. Dan potensi keuntungannya, Masya Allah, ini keren banget ya. Potensi keuntungannya kalau teman-teman jual ya, itu per produknya bisa 70.000 ya, minimal itu 60.000. Minimal itu 30.000 ya, maksimal itu 70.000 per botol. Teman-teman boleh cari ya produk lain yang punya profit di atas 50.000, itu jarang banget teman-teman, jarang banget ya. Nah, saya punya teman ya, dia punya catering, dia harus masak catering itu sekitar 20 piece ya, agar bisa punya penghasilan 100.000 ya. Dia harus masak harus belanja H-1, masak dari sebelum subuh ya, nganterin lagi, nyuci piringnya dan segala macam, repotnya banyak sekali ya. Tapi dia harus jual 20 piece agar bisa Pak untung 100.000. Nah, sementara di BP cukup jual 2 piece aja sehari. Nggak perlu Anda packing ya, nggak perlu Anda masukin propolis ke dalam botol, ya, nggak perlu Anda urus surat izin ini itu dan sebagainya, nggak perlu ke pasar buat masak propolisnya lagi, enggak. Anda tinggal jual aja ya. Dan itu keuntungannya banyak banget. Dan ini yang membuat mitra BP itu bisa cepat untuk umroh, bisa cepat untuk ngapain impian-impiannya. Salah satunya itu teman-teman ya. Dan khusus ya bagi teman-teman yang mau menjual bisnis propolis, insya Allah ya tanggal 1 Januari ya, kurang lebih sekitar 1 bulanan lagi ya, itu teman-teman sudah bisa untuk jualan ini namanya facial wash ya. Jadi kita punya produk skincare yang juga teman-teman ya, produk kecantikannya itu ada, pertama adalah facial wash ya, Belgi Pro, dan juga ada apa, face serum dari Belgi Pro juga ya. Belgi Pro itu produknya BP juga teman-teman ya. Jadi namanya kita komunitasnya BP. BP itu bisa British Propolis ya, bisa Belgi Pro ya. Kalau disingkatannya mau dibanyakin lagi bisa. Jadi banyak pembinaan ya, banyak belajar, banyak pembelajaran gitu ya. Dan pokoknya banyak penghasilan, pokoknya banyak-banyak deh pokoknya ya. Nah, khusus bagi Anda ya yang bergabung di komunitas BP ya, khusus yang daftar hari ini sampai akhir bulan ya, selama bulan November artinya ya, tanggal 28 sampai 30 November ya, insya Allah teman-teman akan dapat 4 seminar gratis bersama Pak Ipo Santosa. Ya, itu kalau dirupiahkan minimalnya sekitar Rp800.000 ya. Dalam waktu dekat kapan Anda bisa belajar ya? Insya Allah hari Senin jam 3 pagi Anda bisa langsung belajar dari Pak Ipo ya. Kapan lagi? Hari Rabu bisa belajar dari Pak Ipo. Hari Sabtu bisa langsung ikut seminarnya Pak Ipo juga. Ya. Itu baru dari Pak Ipo ya, belum lagi seminar yang lainnya. Dan insya Allah banyak banget, dan Anda gratis bayarnya. Gratis ya untuk ikut seminarnya, nggak perlu bayar lagi. Kemudian apa ya, dari produk itu kalau Anda jual kembali ya, itu nilai jualnya bisa sampai 2,5 juta rupiah omsetnya ya. Jadi modalnya hanya sekitar 1,8 juta, Anda jual bisa 2,5 juta rupiah. Jadi Anda punya profit Rp700.000. Dan rata-rata ya orang kalau udah jual BP biasanya cepat lakunya teman-teman. Biasanya cepat lakunya ya. Bahkan saya punya teman ya desainer ya, yang ngedesain poster-poster tadi itu ya. Itu dulu awal join dia, saya ajak dia nanya-nanya ya untuk join BP seperti apa.
Ya udah akhirnya saya jelaskan, dan Masya Allah ya, itu seminggu aja udah langsung laku teman-teman ya. Kalau bisnis lain ya butuh berbulan-bulan agar balik modal, kalau di BP insya Allah jualan langsung balik modal, bahkan langsung untung gitu teman-teman ya. Kemarin saya wawancara itu ya dengan salah satu bisnis ya, kebab ya. Dia modalnya 15-25 juta ya. Profitnya sebulannya sekitar 2 juta. Artinya dia bisa balik modal nunggu sampai berapa? Hampir setahun teman-teman. Baru balik modal loh itu ya. Nah, di BP nggak harus ya. Bahkan seminggu kalau teman-teman bisa langsung laku jualannya, insya Allah bisa langsung balik modal dan untung teman-teman ya. Dan khusus ya bagi Anda yang daftar dari tanggal 28 sampai 30 November ya, dapat seminar-seminarnya Pak Ipo. Kemudian apa? Insya Allah ya produknya bisa dijual kembali, profitnya juga lumayan gede ya. Kemudian apa? Nanti akan dapat e-book ya dari Pak Ipo ya, senilai 180.000 ya, ada 3 e-book ya. E-booknya itu Biz for Beginner ya, kemudian ada DNA of Muslim ya, kemudian ada Tactic in Pandemic. Nah, insya Allah ya e-book ini bisa teman-teman gunakan ya. Dan ingat ya teman-teman ya, dari e-book itu bisa menghasilkan uang lagi. Dengan apa? Dengan diamalkan, dipraktekkan ilmu-ilmunya. Dan sekali lagi tidak bosan saya mengingatkan pada teman-teman sekalian, hal yang paling sulit dalam mengelola keuangan adalah ketika uangnya enggak ada. Nah, jadi kalau pengen gampang ngelola uang, harus punya uang dulu ya. Mau banyak uang, ya udah dari peluang usaha ya. Sip ya teman-teman ya. Insya Allah jadi manfaat buat semuanya ya, jadi amal jariah buat kita semuanya. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan tanya kepada teman-teman mitra yang sudah mengajak Anda untuk join di BP ya, yang sudah mengajak Anda untuk ikut seminar ini. Silakan tanyakan pada mereka semua. Insya Allah jadi amal buat kita semuanya, jadi manfaat untuk kita semuanya. Selamat bergabung di komunitas British Propolis. Saya Wanda Dila, undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Coach Wendy luar biasa banget pemaparannya pada hari ini. Jadi bagi teman-teman yang kemarin sudah nanya-nanya gimana sih peluang usahanya British Propolis, terus kemudian sudah nanya, udah hari ini sudah dipaparkan dengan sejelas-jelasnya, tinggal teman-teman tinggal take action. Karena sebenarnya bisnis itu yang mau berhasil, yang sesuai bisnis itu yang baik itu adalah bisnis yang bukan ditanya-tanya, tapi bisnis yang segera dimulai. Karena langkah besar itu dimulai dari langkah yang pertama itu juga. Jadi teman-teman hari ini segera take action, silakan bergabung, tanya ke teman-teman yang kemarin mengajak teman-teman masuk ke Zoom meeting pada pagi hari ini. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada yang kurang berkenan, kami semua mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko, Pak Nadi, Pak Eka. Aku terlahir untuk jadi pemenang, takkan pernah terpikir untuk jadi pecundang. Hanya satu yang selalu ku. Terima kasih semua, selamat bergabung. Semoga bisa segera action. Sampai ketemu di pembinaan selanjutnya, sampai ketemu di kesempatan yang lain. Aku terlahir untuk jadi pemenang, takkan pernah terpikir untuk jadi pecundang. Hanya satu yang selalu ku kenang saat sorak-sorai riuh berkumandang. British Propolis, let's do this business. British Propolis, let's rock this business.
pernah terpikir untuk jadi pecundang. Hanya satu yang selalu ku kenang saat sorak-sorai riuh berkumandang. British propolis, let's do this business. British propolis, let's rock this business. British propolis, let's do this business. British propolis, let's rock this business. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mendoakan untuk keluarga British Propolis, semoga bisnisnya tambah sukses. Merdeka. British Propolis. Baik, terima kasih banyak semuanya. Kami tutup ya.